Tuhan. Kita masuk malam hari ini dalam renungan saat teduh KWJ Maranatha yang kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan Ibu-Ibu KWJ Maranatha datang menghadap kehadirat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan bimbing kami dan beri kami Roh Kudus-Mu satu persatu sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk renungan saat teduh malam hari ini saya beri tema Tuhan memelihara dan menyertai kita anak-anaknya, yang akan saya ambil dari firman Tuhan, yaitu kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Akan saya bacakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Di dalam firman Tuhan ini kita akan melihat, dan ini memang sering sudah kita dengar untuk firman Tuhan tentang gembala yang baik. Tapi saya akan mencoba belajar untuk mengerti firman ini. Gembala yang dimaksud di sini adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah gembala kita. Dan domba-domba, karena gembala adalah pemimpin dari domba-domba, maka domba-dombanya itulah kita anak-anaknya. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang boleh akan kami berikan atau pahami, yaitu ada 4. Yang pertama, Tuhan memelihara, menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Tuhan memelihara dan menyertai kita dalam karya kita. Yang ketiga, Tuhan memelihara dan menyertai kita di dalam pergumulan, pencobaan atau permasalahan hidup kita. Yang keempat, Tuhan memelihara menyertai kita di masa tua kita. Nah, dari sini kita akan melihat satu persatu, di mana pada ayat 1 sampai 3 di dalam kitab Mazmur ini akan saya ulang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, dari ayat 1 dan 2 itu kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Untuk mengenang kembali, karena kita sudah menjadi ibu-ibu KWJ Maranatha, maka perjalanan hidup kita awali dari kita kenang masa kecil kita, masa-masa kanak kita, masa remaja kita, masa dewasa kita, sampai saat perjalanan kita ini memasuki masa perjalanan sebagai ibu, istri, eyang. Ini yang akan
kita kenang kembali di mana Tuhan selalu ikut campur dalam hidup kita, dan Tuhan memelihara menyertai kita di berbagai perjalanan hidup kita. Masa kanak-kanak kita yang mungkin kita alami senang, sedih, gembira, dan pada saat-saat sulit kita boleh masih dibimbing orang tua kita. Demikian juga masa remaja, masa sekolah kita juga merasakan betapa Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kita, sehingga kita boleh melampauinya sampai saat ini. Dan sebagai ibu, istri, dan eyang, kita juga tetap Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Tuhan memelihara kita dan menyertai kita, sehingga di dalam iman percaya kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu memimpin kita, sehingga kita peroleh kemenangan dan kita peroleh kedamaian serta rasa tentram. Nah, yang kedua, pemeliharaan Tuhan memelihara dan menyertai kita dalam karya kita, di mana di dalam perjalanan hidup kita diberi karya oleh Tuhan, baik itu kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai wanita pekerja atau ibu karir. Nah, itu karya Tuhan akan kita rasakan di dalam karya kita dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, karena di dalam karya kita sebagai ibu rumah tangga tidak lepas kita harus membimbing anak-anak kita harus mengarahkan anak-anak kita harus menjaga anak-anak kita, sehingga anak kita perlu tumbuh kembang sebagai anak-anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian dalam karya kita sebagai karir. Di tempat karir kita juga merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, karena di dalam bekerja kita harus dituntut untuk meningkatkan suatu prestasi yang dicapai di berbagai tempat atau level, dan juga kita menghadapi berbagai situasi dengan teman kolega kita, dengan pimpinan kita. Tetapi sampai saat ini kita boleh merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita di dalam bekerja kita boleh memperoleh sesuatu yang indah bersama Tuhan di dalam pekerjaan kita ini. Yang ketiga, di dalam Tuhan memelihara dan menyertai kita di dalam pergumulan, permasalahan, pencobaan di hidup kita. Kita merasakan dalam hal ini di tengah-tengah lingkungan kita sendiri ini, kita baik di lingkungan keluarga, masyarakat, kita akan merasakan adanya pergumulan hidup, baik itu pergumulan yang sulit, sedang, atau mudah. Tetap kita harus merasakan betapa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga di dalam permasalahan itu, dalam waktu yang sudah dalam waktu sebentar atau lama, Tuhan tetap menyertai, sehingga pada waktu yang indah Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan arah jalan yang harus kita lalui atau kita tempuh. Seperti di dalam ayat Mazmur, kita boleh membaca ayat yang ketiga, 4 demikian. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sehingga di sini Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita di dalam kita menghadapi pergumulan, pencobaan atau permasalahan. Tetap Tuhan menyertai kita dan memelihara kita, sehingga dengan ini kita boleh melihat, mengimani bahwa karya Tuhan selalu ada bersama kita, dan kita sebagai anak-anaknya boleh percaya penuh bahwa Tuhan itu memberikan tempat kita, tempat yang benar dan waktu yang tepat untuk kita
diberi sesuatu yang indah dari Tuhan. Di dalam pergumulan berarti boleh menyelesaikan pergumulan atau mengatasi pergumulan itu dengan baik. Yang keempat, Tuhan memelihara menyertai di masa tua kita. Nah, di sini kita akan melihat karya Tuhan, di mana kita melihat usia-usia kita yang sudah mulai menginjak 60 ke atas, itu kita sudah dikatakan usia lansia. Lansia berarti itu sepuh, di mana Tuhan tetap menjanjikan sesuatu yang indah, karya Tuhan yang indah dalam usia yang sepuh atau sudah tua, ya. Karena di dalam ayat 6 dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi untuk pemeliharaan kenyataan Tuhan itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan melakukannya dengan luar biasa dan ajaib, sehingga bisa kita rasakan pada masa-masa tua kita boleh diberikan Tuhan suatu berkat karunia yang boleh kita nikmati. Nah, sebelum kita tutup untuk renungan saat teduh ini, akan saya bacakan satu kitab lagi, yaitu kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita untuk mengapai masa tua kita bersama Tuhan. Nah, dari firman ini kita boleh melandaskan hidup kita atau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan memelihara dan menyertai kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh mengimani, percaya teguh kepadamu, karena Engkau telah berjanji kepada kami untuk senantiasa memelihara, menyertai hidup kami sepanjang hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, kami mau Engkau senantiasa memimpin kami, menjagai kami, dan melindungi kami. Kami juga ingat akan saudara-saudara kami saat ini Tuhan, yang hidup di dalam jauh dari Engkau. Kiranya Engkau panggil, Engkau sertai, dan Engkau beri kekuatan iman percaya, sehingga dengan teguh boleh kembali kepadamu, karena dengan penyertaan-Mu akan ada jalan keluar, ada rasa damai, ada keselamatan yang diperoleh. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, pergumulan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan hadir, kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan, kasih-Mu Tuhan yang memberikan pertolongan, kasih-Mu Tuhan yang menjadikan damai sejahtera dalam hidupnya, terlebih bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Nah, demikian Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami. Ampuni Bapa jika kami dalam mempelajari firman-Mu ini terselip dosa dan kesalahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.